untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya. Maafkan saya. Dihebohkan dengan reuni berdarah jadi panggung lahirnya bintang baru film horor. Film reuni berdarah tak hanya suguhkan kisah horor yang full misteri, menjadi langkah awal lahirnya sederet talenta baru di industri perfilman Indonesia. Pasti bakal tayang di kanal YouTube resmi. Rumah produksi CAS gelar gala premier sebagai ajang memperkenalkan para pemain muda yang siap unjuk kemampuan di depan layar. Itu yang disampaikan kepada wartawan media news viralkata.com Jakarta 3 Agustus 2026. Produser Wan Emily Syahrir mengungkapkan, sejak awal proyek ini memang dipersiapkan sebagai ruang bagi wajah-wajah baru untuk mengawali karir di dunia akting. Salah satu pemain bahkan merupakan pemenang Mojang Purwakarta 2020 yang untuk pertama kalinya terjun ke industri film. Menurutnya, seluruh pemain mendapatkan pembekalan melalui workshop dan pendalaman karakter sebelum proses syuting dimulai. Langkah tersebut dilakukan agar para pendatang baru mampu memberikan penampilan terbaik meski baru pertama kali berakting. Tak hanya itu, reuni berdarah juga menjadi debut akting cucu penyanyi dangdut legendaris Elvy Sukaesih. Kehadiran para pemain muda ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi baru perfilman Indonesia sekaligus membuka jalan menuju produksi film layar lebar berikutnya. Meski hanya berdurasi sekitar 5 hingga 30 menit, proses penggarapan film dilakukan dengan standar produksi yang serius. Mulai dari pengembangan cerita, pemilihan pemain, workshop hingga proses syuting dipersiapkan secara matang demi menghadirkan tontonan horor yang berkualitas. Film ini mengisahkan reuni mantan teman SMA yang semula dipenuhi suasana nostalgia. Namun, kebersamaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika satu persatu rahasia kelam masa lalu terungkap dan memicu rentetan teror berdarah yang mengancam seluruh peserta reuni. Melalui gala premier tersebut,
Seluruh pemain dan kru berharap Reuni Berdarah mampu menarik perhatian pecinta film horor sekaligus menjadi bukti bahwa talenta-talenta baru Indonesia layak mendapat tempat di industri perfilman nasional saat film ini resmi tayang di YouTube mulai besok. Perdana film pendek Reuni Berdarah karya dari CAS Picture, Cahaya Ajuang Sejahtera Picture. Semoga karya film pendek perdana ini jadi semacam langkah awal untuk karya-karya selanjutnya, karya seperti bisa jadi film bioskop, tayang film bioskop dan podcast dan karya lainnya. Sebelum kita menonton filmnya, izinkan saya memperkenalkan manajemen dari CAS Picture dan para pemain film Reuni Berdarah. Ibu produser film, Ibu Wan Emily. Pemeran utama wanita itu dari Ibu Cani Prilia, Mojang Kewes Purwakarta ya. Pemeran utama wanitanya Mas Yama, nggak datang ya, masih big reading. Oke, untuk supporting talentnya Rumi Raj. Oke, ini yang anaknya ini ya. Oke, cucunya Bu Elvi Sukaisi ya. Oke, terus Taufik Hidayat. Oke, Fadli, Indah Purnamasari. Oke, selanjutnya saya persilahkan. Ini film pertama aku ya. Terus karakter yang aku peranin sebagai Elis itu sebenarnya santai sih, kayak sebagai teman baik ya, kayak aduh agak grogi. sorry iya, jadi teman-teman pendengarnya yang lain gitu agak anggun, kayak sosok yang baik lah sih. Iya bos, mungkin itu ya. Halo, nama saya Rumi Raj. Jadi ini juga pertama kali mencoba untuk di dunia perfilman. Semoga ini berlanjut ya, Bu Produser. Jadi di film ini nama aku jadi Sandra, sebagai Sandra. Dia ini memang bandel sekali ya karakternya. Dia perempuan yang ceria, centil, pokoknya membuat suasana amat sangat seru gitu di film itu. Lalu saya mencoba untuk tahu kamar yang dilarang itu ya bersama Erwin. Sebenarnya ini kan reuni kan, jadi semua teman tapi mesra gitu ya. TTM dong, TTM. HTS ya kalau zaman sekarang ya. Hubungan tanpa status berlanjut di reuni ya. TTM. Jadi gitu. Indah. Halo. Aku di sini sebagai Ambarwati. Ambarwati itu ya hantu ya. Pokoknya nih ku tebas-tebas semua ya. Jadi yang selamat cuma si Cami nih. Karena kasihan Elis, kasihan Ma Elis. Ya karena sebenarnya sih karena keusik ya, masih Rumi ya kan, karena aku di ruangan itu kan mereka berbuat semena-mena ya kan, jadi Ambar agak jealous ya kan. Jadi keluarlah ya kan. Ya semoga ya Bu Produser kita lanjut lagi ya, akan lebih ceritanya agak lebih yang ini lagi nanti kita bikin ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan media ada pertanyaan, bisa langsung ini kita buka sesi tanya jawab. Oke. Nggak apa-apa. Pak Produser. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pray dari newsviralkata.com. Yang saya ingin saja, kenapa memilih judul Reuni Berdarah? Dan yang kedua, Mbak siapa nih, Rumi ya? Seperti apa dan bagaimana main di sini kok bisa
sebagai penggoda laki-laki atau di dalam hantu seperti apa. Nah terus buat Indah sendiri itu kan teman lama tuh, senior juga tuh. Tapi semakin sini semakin ini masih Indah gitu loh. Nah di bidang hantu itu intinya menakut-nakutnya milih-milih bagaimana gitu. Berapa lama latihan untuk jadi hantu? Oke, terima kasih. Bang Prai. Prai. Jadi kenapa sih sebenarnya Reuni Berdarah? Pertama kali itu adalah kita berpikirnya ini pasti genrenya harus horor. Ya. Kemudian horor yang kayak gimana sih gitu yang mau kita hadirkan gitu kan? Ya cuma karena masalahnya kita kan emang film pendek ya, jadi nggak bisa yang panjang banget, hanya sekitar 25-30 menit. Akhirnya ketika balik lagi, ketika kita teman-teman yang survei kemudian menemukan Ambarwati, terus bagaimana sih mau menghadirkan sosok Ambarwati ini gitu kan, dengan kisahnya yang itu gitu kan, kisah yang kesian banget zaman dulu itu gitu kan. Nah cuman kita bungkus juga kita karena ngelihatnya gini, karakter ini anak muda semua nih gitu kan. Nah anak muda tuh sebenarnya ngapain sih gitu ya, akhirnya kita berpikir nah kalau healing tipis-tipis deh gitu, tapi kalau cuma sekadar healing kayaknya enggak banget gitu kan, apa sih, ya udah akhirnya mereka dulu temenan sekolah SMA terus kemudian kuliah, mereka ketemuan ngumpul, makanya dibilang reuni. Kenapa berdarah? Ya karena kebetulan di situ ada pembunuhan. Reuni Berdarah ini semoga filmnya bisa terus sukses buat ke film besar. Tadi udah dijelasin. Memasukin karakternya si Ambar itu sebagai korban, ya kan? Dia nggak terima, ya gimana nih caranya, ya kan, supaya orang itu merasakan apa yang dia rasakan. Nah jadi ya mereka jadi ikut-ikutan. Sebenarnya kan targetku cuma satu, si Yama. Oh, Yama. Tapi karena mereka kayaknya menghalangi, ya jadi mereka dulu lah yang kebabat ya. Kayak keberantas. Apalagi sampai ada dukun yang tidak bersalah pun jadi kena korban juga, ya kan. Ya yang pasti ya ada reading kan, pendalaman, ngelihat karakternya masing-masing pemain, talent, ya istilahnya sebagai Ambar juga sebagai hantu, ada support juga lah dari pemain-pemain inti juga, dari Pak Sutradara juga, dan tim-tim kru-kru juga yang pasti ngebantu ya kan, jadi menghidupkan lah si Ambar. Yang pasti juga terima kasih juga buat makeup artisnya ya kan, yang jadi lebih bikin tampilan beda ya kan, istilahnya yang cantik jadi serem. Oke, Mas Pras sudah puas jawabannya? Untuk pas meninggal bunuh diri itu usia bayi kandungan berapa bulan itu? Oh, udah gede itu ya? Udah gede. Silet sebenarnya di sini. Jadi itu hasil hubungan gelap lah ceritanya ya? Hah? Hubungan gelap. Bukan hubungan gelap, Bukan. itu diperkosa. Oh, diperkosa. Iya. Jadi tidak terima. Oke, siap.